Halo sahabat Budak Lui semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, seperti biasa saya akan review kembali kamera yang bisa kalian gunakan pada malam hari. Nah, untuk kamera ini yang paling bawah ya teman-teman. Untuk yang atas telah saya review pada video sebelumnya. Nah, yang sekarang yaitu kamera yang paling bawah, kamera HD terbaru 2021 dan tersedia di Google Play Store. Oke teman-teman, sekarang kita buka untuk kameranya. Nah, untuk settingannya atau fitur yang ada di dalamnya hampir sama dengan kamera sebelumnya. Tersedia kecantikan, video, foto, ataupun mode profesional. Nah, sekarang saya akan coba untuk mode profesional ya teman-teman. Tetapi kita lihat di pengaturan atau settingan, untuk ukuran gambar ataupun resolusi, pilihannya sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini sangat recommended juga, untuk pilihan dari resolusinya sangat banyak, tergantung dari resolusi yang ingin kalian dapatkan pada objeknya. Kemudian di sini juga untuk kualitas video atau resolusi video ini besar sekali ya teman-teman, ada paling tinggi 1920 sampai atau kali 1080. Nah, di sini saya akan aktifkan view foto ya teman-teman. Artinya ketika kita mengambil gambar, untuk hasil objeknya atau hasil jepretannya bisa ditampilkan langsung di aplikasi ini. Kemudian untuk ISO dan speed shooter ini tergantung dari kamera api kalian atau kamera bawaan kalian nih teman-teman. Di sini untuk ISO dan speed shooter untuk settingannya pasti akan berbeda dengan HP saya, karena di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro. Jika kalian menggunakan sampel HP Realme 5 Pro, untuk ISO dan speed shooternya pasti akan sama ya teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, untuk aplikasi ini ISO dan speed shooter itu tergantung dari kamera api kalian. Jika kalian tidak memiliki kamera api untuk HP-nya atau tidak tersedia mode profesional, kemungkinan besar untuk ISO dan speed shooter ini tidak terdapat di HP kalian ketika kalian menggunakan atau install aplikasi ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar saya akan coba untuk mengambil gambar menggunakan mode profesional auto terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat, untuk auto sangat gelap ya teman-teman. Artinya saya tidak menggunakan ISO dan speed shooter untuk settingannya. Oke, sekarang saya akan coba untuk ISO ambil di 200 dan speed shooter saya akan coba di 1/2 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat mulai terlihat terang. Untuk cahaya yang masukin juga cukup bagus. Nah, sekarang saya akan coba naikkan kembali. Jadi kita step by step untuk naikkan ISO dan speed shooternya, supaya teman-teman bisa melihat perbedaan hasil jepretan ketika kita naikkan speed shooter ataupun ISO-nya ya teman-teman. Oke, saya akan coba ISO di 200 kembali. Kemudian untuk speed shooternya saya akan coba di 1 ya teman-teman. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya semakin terang dan untuk kontras warna juga masih terlihat jelas. Jika dibandingkan dengan speed shooter 1/2 ya teman-teman. Nah, ini 1 untuk speed shooternya, tetapi untuk ISO nya masih di 200. Saya akan coba kembali untuk ISO di 200 dan speed shooter kita naikkan 1 tingkat, yaitu di 2 ya teman-teman. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya semakin terang dan kontras warna juga semakin jelas. Untuk objeknya juga makin terlihat jelas. Nah, saya sarankan juga kalian di sini menggunakan tripod ya teman-teman ketika mengambil gambar menggunakan mode profesional, supaya ketika kalian mengambil gambar tidak gerak sehingga hasil jepretannya atau objeknya tidak goyang. Nah, bisa teman-teman lihat perbandingannya ketika kita naikkan ISO atau maksud saya speed shooter step by step. Nah, ini 1 dan ini 2 untuk speed shooternya, tetapi untuk ISO masih di 200. Nah, sekarang kita coba mengambil objek lain. Tentunya untuk settingannya masih ISO 200. Oke, kita coba ISO di 200 dan speed shooternya masih di 2 karena untuk settingan ini cukup bagus. Oke, kita ambil gambar. Mantap, bisa teman-teman lihat cahaya yang masuk dan kontras warnanya juga cukup bagus. Nah, ini objek lain yang tadi sebelumnya dan ini objek yang baru. Sekarang saya akan coba objek yang lainnya supaya bisa teman-teman melihat. Untuk settingan ini ISO dan speed shooter walaupun masih standar di bawah, tetapi untuk cahaya dan kontras suaranya cukup bagus atau seimbang. Oke, kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat cahaya yang masuk dan kontras warnanya juga cukup bagus. Oke, bisa kita lihat satu persatu hasil jepretan kita tadi. Nah, sekarang saya akan coba tempat nongkrong saya ya teman-teman. Kebetulan saya di sini senang nongkrong, ngopi sambil menikmati malam hari. Nah, untuk settingannya masih seperti biasa. Nah, terang kan teman-teman. Untuk kontras warnanya juga masih terlihat jelas. Sekarang saya akan coba mengambil objek saya sendiri. Tentunya menggunakan timer ya teman-teman. Karena di sini saya sendiri, jadi saya menggunakan timer dan untuk speed shooter dan ISO masih settingan sebelumnya. Oke.
Nah, bisa teman-teman lihat, saya pribadi untuk objeknya masih terlihat jelas. Tetapi di sini saya lihat cahaya yang masuknya terlalu berlebih sehingga warna kulit dari saya pribadi terlihat putih. Sehingga saya harus menurunkan untuk speed shooternya atau cahayanya saya turunkan sedikit. Tentunya di ISO-nya masih di 200 dan speed shooternya, nah untuk ISO-nya 200 dan untuk speed shooternya saya turunkan satu tingkat menjadi 1 ya teman-teman, supaya cahayanya tidak berlebih ketika objeknya saya pribadi atau manusia atau kalian gunakan siapapun itu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat ketika saya turunkan untuk speed shooternya satu tingkat 1 dan ISO-nya 200, objeknya terlihat jelas dan warna kulit juga natural jika dibandingkan dengan speed shooter yang terlalu tinggi. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman bisa setting sendiri untuk ISO dan speed shooter sesuai dengan objek yang teman-teman ingin dapatkan. Nah, untuk aplikasi ini seperti biasa tersedia di Google Play Store. Nama aplikasinya masih Kamera HD ya teman-teman. Mungkin beda developer dan beda icon untuk fotonya juga atau aplikasinya. Tetapi untuk lebih jelasnya kalian silahkan coba. Nah, seperti biasa, link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, serta share channel ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari Budak Lewi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.